Halo Sobat Sehat, jumpa lagi kita di podcast Bongens, podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini bersama saya Mia sebagai host, kita akan membahas tentang HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik dan inspiratif ya, tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat spesial, tentunya ada Dr. Eci. Ya, Selamat datang dokter. ya, terima kasih atas invite-annya. Ya, kemudian ada juga Ibu Maya. Kasih. Ya, selamat datang Bu Maya. Kita hari ini akan membahas tentang HIV/AIDS. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita dan khususnya masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, baiklah, dengan mengingat nanti akan ada Hari HIV/AIDS sedunia ya, tanggal 1 Desember. 1 Desember. Dan hari ini spesial, pada saat ini spesial kita berikan materi tentang HIV/AIDS, tentang bagaimana penularan dan lain sebagainya ya. Bu Maya, saya pengen tanya nih, HIV/AIDS di Kabupaten Musi Banyuasin sejauh ini seperti apa ya Bu ya? Kalau kita di sini sebenarnya masih menjadi tantangan. Ya, Benar. Jadi kenapa tiap tahun itu pasti ditemukan kasus baru? ada berarti ya. Setiap tahun itu pasti ditemukan kasus baru. Iya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Ya, Tetapi itu juga cukup mengkhawatirkan. ya. Ya namanya penyakit menular ya tetap harus diwaspadai oleh kita semua. Iya. Seperti itu. Tapi angkanya juga lumayan ya Bu ya. Iya, kalau total kasus itu dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini itu sudah sampai 186 kasus yang tercatat di kita. Di Banyak wilayah. sekali Bu. Benar. Kalau temuan kasus baru itu di tahun ini sudah mencapai 41 kasus. 41 kasus. Benar. Berarti Sobat Sehat lumayan ya. Jadi kita harus berhati-hati tentunya. Benar. Bukan hanya petugas kesehatan saja yang bertanggung jawab tentu ya. Ya. Tentu seluruh lapisan masyarakat pribadi kita harus bertanggung jawab masing-masing ya tentunya. Dan juga untuk mengedukasi, mengajak semua saudara, keluarga, tetangga begitu ya, supaya bukan hanya terhindar tapi bagaimana kita bisa menerima ya orang-orang yang dengan HIV/AIDS Benar. itu juga ya. Kadang-kadang masyarakat sekarang Benar. susah ya untuk bersosialisasi gitu ya. Stigma negatif Stigmanya masih Benar. tinggi. Iya, sekali kalau untuk betul. HIV/AIDS itu. Mm-mm. Jadi mereka mungkin beranggapan bahwa penularannya itu mudah dengan salaman mungkin bisa. Iya, Tapi padahal tidak semudah itu. Iya. sudah itu ya. Nanti dokter Ya. Eci Ya, tidak bisa Eci jelaskan menjelaskan. secara rinci ya Iya, bagaimana siap. proses penularan dan sebagainya. Iya. Baiklah dokter Eci, kita balik ke dokter Eci dulu ya. Tentunya untuk HIV ya, karena seperti yang diketahui dokter Eci kemarin merupakan salah satu dokter teladan Benar. yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Kita Iya. hapus dulu dong. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mi. Selamat ya dok ya. Ya, terima kasih. Dalam kemarin tuh kalau tidak salah ada inovasinya pemeriksaan HIV ya. Iya, Dok? benar. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam melakukan pemeriksaan dan menemui pasien yang Terinfeksi, ya. terinfeksi. Kita pengen tahu nih dok, apa saja gejala-gejala yang timbul mungkin yang dirasakan, atau dijelaskan aja dulu secara rinci dari awal. Nah, untuk HIV sendiri, jadi beberapa masyarakat itu masih bingung nih antara apa HIV sama Iya. AIDS. Sebenarnya kalau untuk HIV itu merupakan, kalau secara singkatannya sendiri kan yaitu human immunodeficiency virus. Jadi sedangkan untuk HIV itu ada 4 stage, yang dimana kalau untuk stage 3 dan 4 itu yang disebut namanya AIDS, atau kumpulan dari penurunan sistem kekebalan yang mengakibatkan adanya sindrom kayak gitu. Nah, jadi dimana biasanya pasien-pasien yang kita temui baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, yang terbanyak mereka memiliki gejala klinis, yaitu seperti demam yang lama, yang lebih dari 2 minggu, terus ada batuknya itu bukan 1-2 hari, lebih dari 1 bulan, kemudian ada terus menerus ada BAB cair, kemudian biasanya yang terparah sih biasanya ada penurunan kesadaran yang sering kami temukan seperti itu baik di rumah sakit ataupun dari rujukan dari puskesmas, sehingga biasanya pasien-pasien yang memang dengan gejala klinis yang terinfeksi, biasanya mereka ya
gejala itu yang tersering. Terus satu lagi biasanya ada kayak putih-putih di bagian mulutnya. Sariawan ya kalau kita biasanya kita bilang itu candidiasis oral. Itu sih yang paling banyak gejala yang ditemukan. Tapi itu biasanya munculnya pada saat stadium 3 atau 4. Sudah akhir ya. Iya. Jadi kalau di awal-awal kita mengenalinya biasanya sih kalau misalnya untuk awal-awal yang kita untuk mengenalinya itu pertama kita harus tahu dulu apakah orang tersebut beresiko atau tidak. Misalnya nih ada pasien kita itu mau melakukan pemeriksaan anti HIV rapid. Itu berarti kan dia tuh sudah tahu nih saya memiliki faktor resiko misalnya berhubungan ataupun melakukan hal-hal yang beresiko. Nah, yang akibatnya mereka cek tuh untuk pemeriksaan anti HIV rapid itu biasanya apakah bila memang mereka positif itu biasanya untuk HIV stage 1 atau 2 itu biasanya incidental finding. Jadi penemuan kasus yang tidak terduga, misalnya yang pertama itu catet, terus ibu hamil, terus kayak misalnya kita screening. Tapi sekarang setiap seluruh ibu hamil gitu. Benar. Itu wajib. Yaitu triple eliminasi. Pemeriksaan itu triple eliminasi untuk ibu hamil itu HIV, sifilis sama hepatitis. Karena itu penting sekali ya. Mempengaruhi ke janin yang ada di. Iya, benar. Penularan kayak gitu. Terus misalnya kalau sudah tahu nih ya penularan, kita mengkonsumsi obat-obatan. Berapa lama itu mengkonsumsinya, kemudian bisa sembuh total atau tidak? Oke. Untuk HIV AIDS sendiri sebenarnya untuk pengobatan itu seumur hidup kita selalu menjelaskan. Namun memang walaupun seumur hidup atau HIV AIDS tidak bisa disembuhkan, namun dia bisa membantu survive kehidupannya seperti itu. Lebih panjang. Jadi biasanya untuk teman-teman kami yang memang sudah minum obat ARV, biasanya mereka nggak kelihatan tuh penyakitnya, sakitnya. Biasanya minum obat. Biasanya kalau misalnya yang apalagi teman-teman yang HIV stage 3 dan 4 yang biasanya wasting syndrome atau kalau kita bilang tuh kulit dilapisi tulang, dengan mereka minum obat, insya Allah dalam 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu biasanya perubahan yang signifikan. Berat badan naik, gejala klinis maksudnya demam nggak ada lagi, menstruasi nggak ada lagi. Yang penting memang mereka harus minum obat. Sedangkan memang alhamdulillah obatnya itu yang pertama memang gratis. Gratis. Disediakan oleh pemerintah, tapi memang di apotek-apotek tidak tersedia. Seperti itu. Yang kedua sih kalau kita di Mumba mungkin ke Rumah Sakit Umum Sekayu. Kita sudah ada layanan PDP ya. Kalau untuk rumah sakit, 3 rumah sakit ini sudah melayani. Sudah ada semua untuk ketersediaan logistiknya. Kalau untuk puskesmas kita sudah ada sekitar 23 puskesmas yang sudah siap untuk layanan untuk pengobatan. Sudah ada ya. Sisanya itu masih dalam proses. Ceknya juga gratis ya? Gratis, benar. Ceknya gratis, obatnya gratis. Sebenarnya tinggal dari pasien sendiri apakah memang mau berobat atau enggak, yang bisa dibilang karena stigmanya memang masih tinggi, tapi memang kita pendekatan untuk itu yang susah sebetulnya, pendekatan itu. Benar. Kayak gitu. Benar. Seperti itu sih. Terus Dok, masyarakat kadang-kadang kan berpikirnya takut ya, nggak mau deket-deket atau takut tertular gitu. Sebetulnya penularan itu seperti apa sih Dok yang bisa menularkan ke orang lain? Jadi untuk penularan HIV itu tidak semudah itu ya kita bilang. Jadi untuk penularan HIV itu hanya 4. Yang pertama hubungan seks, itu baik antara wanita ataupun dengan pria seperti itu. Kalau kita bilang heteroseks atau homoseks. Kemudian yang kedua yaitu dari ibu ke anak, dari apakah pada persalinan, menyusui atau pada saat kehamilan. Yang langsung aja ya kita bahas ya. Nah itu tadi misalnya didapati ibu hamil, bagaimana itu? Jadi ibu itu tidak bisa menyusui atau gimana? Jadi kayak gini, kalau untuk pasien-pasien ODIF atau ODA yang memang terinfeksi pada ibu hamil, itu biasanya kami menyarankan untuk tidak memberikan ASI. Jadi kami lebih menyarankan untuk susu formula, karena apabila misalnya ibu-ibu itu ASI supor biasanya takutnya akan terjadinya
CRET atau Iya. BAB cair pada bayinya tersebut. Jadi yang kami biasanya menyarankan ibunya itu tetap melakukan pengobatan ARV, minum obat ARV, karena obat ARV atau obat HIV ini sendiri tidak membuat kegawatan pada janin ataupun misalnya yang mengakibatkan fetal distress dan lain-lain. Tidak ada efek samping. Ya, tidak ada efek janin, samping. Yang penting memang kalau misalnya memang pas ibu-ibu itu undetect atau tidak terdeteksi pada pemeriksaan viral load nanti, itu tidak menularkan pada proses persalinan ataupun pada proses kehamilan. Namun memang untuk ibu hamil itu memang ada 3 prosesnya, yang tadi saya bilang pada saat dia hamil atau dia menyusuin ataupun pada saat dia persalinan, seperti itu sih. Berarti kalau Ya, menyusuin lebih baik tidak usah sampai itu secara ini tidak bisa ASI sih. Itu dong penularannya yang tadi hubungan seks yang biasa yang apakah dia antara wanita riwayat seks vaginal yang beresiko atau riwayat seks anal yang beresiko. Kemudian yang kayak transfusi darah. Jadi nggak semua, maksudnya kayak gini, transfusi darah atau pemakaian jarum suntik yang tidak steril, misalnya pemakaian tato, atau penasun kalau kita bilang. Tapi sekarang udah nggak lagi Bu Maya ya untuk penasun. Memang tidak ketemu sama pasien jarang penasun lebih sering sih, atau transfusi darah. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang untuk udah aman ya, karena transfusi darah kita juga melakukan screening. Jadi memang itu sih. Ada lagi mungkin lewat penularan lain nggak ada ya? Itu aja. Iya, itu aja. Dari ibu ke anak, terus dari hubungan seks, dari ini sama ya tadi yang transfusi darah sama yang alat suntik yang tidak benar kayak gitu sih. Jadi kalau ada anggapan bahwa kalau misalnya salaman itu kita misalnya berpelukan, saya baru habis berpelukan dengan orang, bagaimana akhirnya jadi diasingkan. Mestinya mereka itu kan kita rangkul, kita ini jauhi. Kadang-kadang juga bukannya mereka perilaku seks yang tidak sehat, yang tidak baik, mungkin juga dia dapatnya dari orang lain yang mungkin yang tidak dia duga seperti itu. Mungkin kadang-kadang tenaga medis pun bisa kan? Jadi saya gini kan, kita tidak seperti itu. Jadi tidak hanya dari perilaku negatif seperti itu. Kan kasihan juga, mereka juga sepertinya juga jadi korban. Mana posisi lagi sakit. Jadi sebenarnya memang Mbak yang dibilang tadi kan, kalau untuk mitosnya tadi kan kayak misalnya tadi bersalaman atau makan sepiring aja, atau kita makan bersama aja enggak masalah. Maka serumah ataupun memakai alat makan yang sama atau toilet yang sama, tapi harus bedain ya. Tidak menular semudah itu. Jadi sih biasanya saya juga inform consent, maksudnya saya beritahu kepada keluarga kalau misalnya memang serumah, tidak segampang itu menularkan ke pasien, ke orang lain, seperti itu sih. Tapi untuk orang-orang yang tinggal serumah harus ada minum obat atau enggak perlu. Aman ya. Aman. Maksudnya yang penting memang apabila yang kalau untuk HIV AIDS sendiri virusnya ini, kalaupun misalnya dia berdarah tuh, untuk di luar aja itu 1 menit udah mati kayak gitu. Ya jadi kayak ini gini intinya, kalau misalnya luka gimana? Kita yang luka atau yang kalau misalnya kita yang luka. Kita yang luka, penderita yang luka, nah itu beresiko karena adanya luka terbuka seperti itu, takutnya masuk pembuluh darah, walaupun sebenarnya memang kita harus ada entry-nya juga, ada berapa jumlah virus yang masuk, bagaimana yang masuk. Jadi memang nggak semudah itu sih sebenarnya. Terus maaf ya kalau misalnya yang berciuman saja, misalnya antara penderita atau yang tidak sakit, itu boleh tidak menularkan kecuali ciumannya sampai berdarah-darah seperti itu. Ada jadi luka tadi ya benar kayak itu. Jadi kadang memang beberapa nih, aduh saya serumah atau jauh pegangan baru kelihatan aja kalau kita stigma
Benar, itulah sih pentingnya edukasi ya, karena masyarakat kita ini masih banyak belum tahu tentang penyakitnya, tentang bagaimana. Tuh, sobat sehat semua harus kita ini ya. Tadi sudah dengar dari Dokter Eci, Bu Maya, proses penularan dan semua sudah kita dengarkan. Jadi mulai dari sini ke depan, ayo sama-sama kita semua merubah stigma yang ada di pikiran kita masing-masing. Gitu ya. Benar. Baiklah, narasumber kita yang kedua di sini hadir Audit ya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Audit. Saya sudah minum ARV dari 2018. Iya. Kemudian ada juga Bapak Dedi. Ya, selamat datang. Selamat datang, selamat siang dan Ya, selamat datang Kak Dedi. saya dari Sriwijaya Plus yang memang concern di isu HIV/AIDS. Oh iya. Sumsel. Di Sumsel ya. Berarti salah satu Kabupaten Musi Banyuasin. Ini salah satunya. Salah satu. Karena kita pendukungan melalui baik kasus temuan. Semakin banyak, ya memang ada dua sisi yang semakin banyak, tapi semakin diperhatikan. Oh gitu ya. Dikit tidak diperhatikan. Oh berarti kita salah satu yang banyak ya. Salah banyak. Kita ada 9 kabupaten kota yang diintervensi atau didukung. Salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin ya. Terus betul-betul berarti ya. Kita sudah ada MOU ya Pak. Itu ya. Mas Sudah, alhamdulillah. Baik, kita balik ke Audit ya, Dit ya. Kita pengen tahu nih Dit, awal-awal Audit tahu atau ada gejala tersendiri atau gimana tuh bisa tahu gitu, bisa awal ya. Jadi sebenarnya kalau efek samping itu tidak ada, tapi memang pada waktu itu sering demam, hilang, kemudian badan merasa kayak kurang fit, walaupun tidak banyak aktivitas, merasa lemas terus. Tapi untungnya saat itu saya sudah mulai, karena saya merasa saya beresiko ya. Jadi saya melakukan cek rutin per 3 bulan. Dan di pemeriksaan saya yang ke-8 kali itu baru dinyatakan reaktif hasilnya. Terus ini penting juga ya, mungkin bagi ada yang positif juga ya, pada saat tahu jeger gitu kan, kaget ya Dit ya apa ya. Nah bagaimana Audit mengatasi pada saat tahu itu gimana? Pada awalnya itu waktu membuka hasil. Kaget kan? Ya biasanya seperti biasa cek udahlah. Cek itu kan rutin. Tiba-tiba di hari itu saya ingat banget tanggal 18 Desember 2018. Saya ditelepon oleh pihak layanan untuk datang. Hari ini kita buka hasil. Gitu. Jadi pas dibuka, tiba-tiba hasilnya reaktif. Saya terdiam dulu. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya takut kehilangan teman-teman saya. Iya betul. Itu sih awalnya. Jadi saya sempat blank. Jadi pada saat tahu itu saya reaktif, kemudian saya melakukan perjalanan keluar kota untuk healing. 1 minggu sih tetapi sudah mulai memikirkan next step saya selanjutnya apa, yaitu berobat. Nah berarti alhamdulillah ya, berarti setelah tahu ada keinginan untuk berobat, akhirnya minum obat terus rasanya tidak ada bedanya juga ya, kita sama Audit juga sama-sama fit gitu, maksudnya tidak ada perbedaan khusus begitu kan, tampaknya seperti sama, cuman Audit harus minum obat terus gitu ya. Vitamin ya Kak ya, kalau kita nyebut vitamin ya. Vitamin. Itu obatnya diminum 1 hari, harus full minum obat. Pada awalnya itu di tahun itu dapat obatnya bentuknya pecahan. Jadi 3 jenis dengan ukuran sangat besar. Itu harus diminum setiap hari. Selama berapa lama itu? Seumur hidup. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Waktu yang pecahan itu saya minumnya 19 kan?
2019 sampai dengan pertengahan 2019, kemudian di akhir 2019 itu muncullah FDC namanya, Fixed Dose Combination. Jadi satu obat itu tiga obat itu kayak obat TB kayak gitu. Kalau sekarang berarti sudah satu obat satu, alhamdulillah agak memperkurang sangat. Berarti ya bener lah, dianggap vitamin aja. Suplemen gitu. Kita nyebutnya sih suplemen. Jadi untuk informasi juga waktu awal-awal pas dinyatakan reaktif saya juga dicek yang lain. Saya dicek darah untuk mengetahui apakah ada TB-nya. Kemudian saya cek darah juga untuk apakah ada penyakit menular seksual lainnya. Alhamdulillah semuanya negatif. Jadi saya tinggal mulai untuk ART namanya antiretroviral terapi. Sejauh ini tapi tidak ada efek samping kan ya? Tidak ada efek samping, bisa dilihat badan saya seksi subur. Iya. Oke, sekarang kita ke Pak Dedi. Nah, Sriwijaya Plus ya. Jadi ini Audit gimana nih pertama kali kenal dengan Sriwijaya Plusnya? Kebetulan karena ini pendukung penting pertama. Bukan first case sih, cuman yang pertama ngehubungin beliau. Iya. Dari IG dulu ya. Iya. Dari IG, Instagram, saya sering promosi dan. Iya. Jadi ngehubungin telepon ini dengan Kak Dedi dan sebagainya. Akhirnya saya tanya dari mana, layanan mana. Nah, ini ada Instagramnya juga boleh di ini. Instagramnya Sriwijaya Plus boleh. Disebutin aja. Yayasan Sriwijaya Plus. Yayasan underscore nggak sih? Enggak, Yayasan Sriwijaya Plus disatuin. Nanti di IG-nya. Iya, biar bisa YouTube di juga, YouTube-nya juga ya. YouTube saya. Bongens tolong di follow ya. Mungkin buat teman-teman milenial yang haus informasi, selain menyadari informasi-informasi yang dari TikTok, lebih baik kan yang positif juga jadi untuk pengetahuan. Dan kadang ya walaupun kita tidak beresiko, kita perlu juga kan. Misalnya ada tetangga, ada siapa gitu yang kurang informasi, silakan disebarkan. Kalau resiko sih kan dari artinya sendiri human. Iya. We are human. Iya. Jadi semua manusia, selama masih bentuknya manusia Anda beresiko. Cuman dikelompokkan lagi ada resiko tinggi, resiko rendah yang. Jadi selama merasa manusia Anda beresiko, silakan cek. Iya. Untuk menyongsong di 2030 kita ending AIDS. Jadi harapannya 2030 tidak ada lagi kasus baru, tidak ada lagi kematian diakibatkan oleh AIDS dan semua orang tersupresi virusnya. Jadi ya harapannya ini bukan harapan saya sebenarnya, harapan bangsa Indonesia. Ya, cita-cita bangsa Indonesia termasuk dokter-dokter penggiat. Seperti saya kan penggiat. Iya. Yayasan Sriwijaya Plus itu udah concern di isu kesehatan dari 2005. Udah lama ya. Kemudian kita bergerak ke arah lebih masif di 2016 karena mendapat pendanaan. Karena kan bergerak tuh harus ada dana. Ya, motor bergerak pakai bensin dan lain sebagainya. Jadi mulai 2016 kita mulai masif melakukan pendukungan. Awalnya kita konsen di Palembang dan Banyuasin karena melingkar kan. Kemudian nambah lagi ke Prabu, Musirawas, Muba sekarang dan terus akan mudah-mudahan ya doanya ya semua Kabupaten Sumsel yang ada case karena kan tidak ada case bukan berarti aman. Bukan berarti aman ya. Tidak. Mungkin ada deteksi. Betul. Mungkin tidak ada pengecekan. Mungkin saja itu yang kadang jadi tanda petik gitu kan. Banyak bukan jadi berejek juga. Bisa jadi banyak karena sudah ditemukan semua. Sudah ditemukan semua. Alhamdulillah. Sudah habis gitu. Betul. Nah itu makanya itu finding kita tuh tujuannya itu. Jadi kasus HIV/AIDS itu di Indonesia ini di dunia bahkan. Itu kayak fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan tuh atasnya, di bawah itu masih jutaan. Makanya kita nggak akan berhenti, nggak akan berakhir, akan terus mendukung teman-teman. Salah satunya concern kita selain HIV/AIDS yaitu mendukung teman-teman yang terinfeksi oleh HIV/AIDS. Tujuannya kita ke psikososialnya, membangun kemandiriannya, kembali percaya diri. Tentunya. Nah, salah satunya yang saya berhasil dampingi dan dukung, kembali membangun tatanan hidupnya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang teman-teman menganggap saat terinfeksi HIV/AIDS bahwa dunia akan berakhir. Padahal no, itu cuma nambah pangkat aja, nambah jabatan istilahnya gitu. Kalau saya bilang gitu biar mereka kehidupan ya, satu pencapaian lah.
cuma nambah itu aja. Selainnya ya masih punya cerita jadi mungkin jadi dokter, tentara, tidak ada menghalangi. Tidak masalah ya. Semakin berkembangnya zaman mungkin juga dunia kedokteran dan lain sebagainya udah mulai terbuka sih. Harapan seperti itu. Jadi tidak ada menghalangi hanya karena status HIV/AIDS-nya dia tidak mau jadi cita-citanya diambil dan lain sebagainya. Jadi apalagi anak-anak kasihan kan, masa mereka mesti kehilangan masa depannya kan. Betul. Nah, makanya yang perlu dicerahkan tuh kan teman-teman generasi milenial, masyarakat umum dan lain sebagainya, kalau ada anak yang masih kecil lah ya. Kadang-kadang pernah ada case yang sekolah yang tidak boleh sekolah. Itu kan kasihan. Itu benar. Pelanggarannya banyak, pelanggaran HAM dan sebagainya, kan hak pendidikan dia dilanggar dan sebagainya. Tadi tidak ada mempengaruhi apapun dengan status HIV, dia berhak sekolah, berhak mendapatkan Saya apapun. pernah nemuin itu anak kecil, sebenarnya dia dari orang tua kan. Orang tua sudah meninggal, dia sendiri dia yang kena. Kasihan sekali. Tapi tidak masalah kan kalau mau sekolah apa-apa. Harusnya nggak masalah. Kalau ada yang melanggar itu oknum. Kalau dari peraturan payung hukum itu udah ada semua, dia tidak boleh dilakukan atau dilanggar sekolahnya, hak semuanya harus dipenuhi semuanya. Selama menjadi warga negara Indonesia dan manusia masih bentuk. Nah, stigma itu yang harus kita. Stigma dan diskriminasi. Ini tujuan podcast ini kan goalnya, outputnya itu mudah-mudahan masyarakat atau generasi milenial juga tidak ada lagi stigma tentang orang dengan HIV. Mereka punya hak semuanya dan dari benar tadi Mbak bilang ya, tampang nggak ada yang ngebedain gitu. Iya benar. Sama. Kalau ketemu di jalan dengan Odip, apa bisa ngebedain Odip? Enggak. Soalnya ada capnya di sini. Benar. Jadi itu ya harapannya itulah. Tidak ada lagi stigma, tidak ada diskriminasi, karena di salah satu ending AIDS juga memang no stigma dan diskriminasi. Itu termasuk yang paling susah itu sebenarnya. Karena akan terus mengikuti nempel terus gitu. Kalau mungkin pengobatan sampai Anditek bisa lebih cepat. Lebih cepat. Spesial atau penemuan kasus itu bisa cepat karena yang bergerak banyak. Nakes kita juga bergerak, tapi untuk stigma itu susah, sulit. Agak saya akuin agak susah. Apalagi untuk mencerahkan 270 juta manusia yang ada di Indonesia ini ya butuh dengan effort pikiran yang berbeda-beda. Butuh effort yang luar biasa kita sih. juga nggak bisa memaksakan orang. Betul. Makanya kalau ada dokter Eci yang dokter Eci. Kalau dokter Eci mungkin dia melahirkan Eci yang lain. Saya yakin PR-nya kan lebih cepat. Makanya saya selalu salut dengan tenaga kesehatan yang mau import atau mau tergerak di isu ini, ya luar biasa. Karena ya semua juga dokter mau import gitu. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita lakukan pemeriksaan, walaupun tidak berhubungan dengan, maksudnya kegiatan-kegiatan secara umum organisasi secara umum, kita adakan pemeriksaan untuk ibu-ibunya. Salut makanya. Ya cuma satu lagi teman masyarakat kita suka ke distract kalau ada HIV/AIDS tuh pasti di distractnya dengan perilaku. Iya betul. Ya harusnya dipisahin penyakit. Iya. Walaupun asalnya dari perilaku, ya untuk mencegah distract akhir stigma lahir lagi ya nggak kelar ya penyakit ya perilaku karena banyak yang berperilaku misalkan tadi penularannya lewat hubungan seks bebas, hubungan laki dengan laki, tapi kalau dilakukan dengan aman enggak. Jadi perilaku seks yang tidak aman. Tidak aman. Kemudian juga itu tadi penularan juga sebetulnya tidak mudah. Bahkan termasuk susah. Kadang saya juga bingung, orang lebih takut dengan orang HIV dibandingin orang TB. Padahal betul. Padahal jangan kan sudah berhubungan dan satu ruangan gini jauh-jauhan dan satu ruangan AC kena semua. Iya benar. Itu juga kita harus mungkin berusaha mengalihkan juga gitu kan. Banyak penyakit lain yang lebih. Itulah tadi isu-isu yang tidak ini tersampaikan. Karena saya pribadi juga dulu ya waktu sebelum kuliah kesehatan, saya juga berpikirnya ya seperti itu gitu kan. Pada saat ada ODA gitu ya saya agak menjauh, takut tertular segala macam. Tapi sudah jadi orang medis gitu baru saya tahu begini masyarakat pun mungkin begitu. Makanya kita edukasi ini ya, mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini kita bisa merubah stigma dari masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Amin. Yang stigma paling tinggi juga sebenarnya bukan dari masyarakat lainnya, tadi kadang-kadang yang paling susah stigma dari odanya sendiri. Dia cenderung menstigma sendiri. Itu juga mungkin teman-teman di luar sana yang sudah OD, yang lagi melakukan pengobatan atau yang putus obat
demi kelangsungan hajat hidup orang banyak, silakan akses kembali obatnya, karena dengan akses obat Anda bisa berkarya lagi, bisa sehat lagi, bisa melakukannya, bisa semangat lagi pokoknya. Lihat teman kita. Ya. Sehat ya. Palembang ya, Kak ya. Nah, kalau untuk di Musi Banyuasin sendiri gimana? Untuk Musi Banyuasin karena letak jarak ya, jadi kita biasanya ngebentuk klaster-klaster kecil di kabupaten yang memang jauh dari Palembang. Salah satunya bentukan di Muba itu bentuknya kita KDS namanya. Itu KDS itu kelompok dukungan sebaya. Sebaya itu kesamaan, bukan umur ya. Sebaya itu memiliki kesamaan di hal ini HIV. Jadi orang memiliki kasus sama atau masalah sama dengan HIV. Jadi mereka mengorganisir diri, akhirnya membentuk kelompok. Itu tidak terbentuk kalau tidak ada bantuan dari Dr. Eci. Akhirnya terbentuk siapa? Apa namanya? Lilac Center. Lilac Center. Itu tempat teman-temannya berkumpul di Sekayu pusatnya. Sekayu ya. Jadi kita nge-reach lewat outreach, lewat kalau nggak langsung meet up ketemu, kadang-kadang ada acara tahunan bisa ke Palembang, kalau enggak kita lewat telepon atau lewat dari ketua KDS itu informasikan ada yang baru, ada case baru, ada yang butuh didampingi, kita bisa datang sewaktu-waktu ke sini. Jadi kalau KDS itu tuh sebenarnya untuk mereka dan akan kembali ke mereka. Seperti itu sih. Jadi apa semacam organisasi? Jadi memang untuk perkumpulan teman-teman kita yang ODIF atau ODA yang di Musi Banyuasin. Jadi ya apabila memang ada teman yang memiliki faktor resiko, pokoknya mengajak. Jadi lebih karena kan teman-teman ODIF atau ODA itu kan pasti kan mereka ada butuh teman lagi kayak gitu, dan juga mereka tuh biasanya kan udah tahu nih yang mana teman-temannya, itu biasanya mereka lebih membantu kayak gitu, jadi lebih enak sih pendekatannya seperti itu kan. Jadi cuma sekedar berkumpul ngomong apa untuk curhat itu udah dibentuk dukungan KDS gitu, jadi kita tidak mengintervensi apapun. Dana pun sebelumnya mereka tuh bergerak secara mandiri dan sebagainya. Dan mungkin saya perlu sampaikan dari 2016 sampai 2023 Sriwijaya Plus itu udah mendampingi sekitar 2.760 orang. Banyak ya di Sumsel. Luar biasa. 2.760 ya, itu lewat teman-teman pendamping juga yang memang tersebar di kabupaten, dan teman-teman KDS juga, teman-teman tenaga kesehatan juga yang membantu kami. Kalau itu berarti KDS tadi ada WhatsApp grupnya juga ya? Ada. Kita ada diskusi. Diskusi. Nah, kemudian misalnya untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ya, rata-rata kan kalau misalnya saya beresiko, tapi kan malu kan. Itu cara ngubunginnya kemana dok? Biasanya kalau di Muba, bisa kalau misalnya untuk melalui dari yang tadi di KDS tadi itu bisa, kami biasanya kontak terlebih dahulu untuk tenaga kesehatannya, misalnya kayak Mbak Mia misalnya mau periksa, itu bisa langsung ke tenaga kesehatan, nanti akan kami apabila memang terinfeksi akan kami masukkan ke dalam grup, atau bisa juga yang misalnya kayak teman-teman yang memiliki faktor resiko diajak, itu akan kami melakukan pemeriksaan juga, itu diajak ke tempat yang pusatnya nih ya. Pemeriksaannya di rumah sakit? Iya, di rumah sakit bisa, dan juga nanti kita bisa bantu juga di tempat mobile kami, posko ya, kita bilang ya kayak gitu. Satu orang dengan HIV yang berdaya, dan saya juga sebagai pendukung sebagai KDS di Musi Banyuasin. Jadi saya mau tinggal di Palembang, tetapi menggiatkan teman-teman KDS di Musi Banyuasin. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di dalam KDS itu mempunyai teman yang kira beresiko atau memunculkan udah nampak gejalanya, kita akan ajak. Kalau misalnya dia masih malu atau takut ke rumah sakit,
kita kebetulan di Relax Center itu ada tempat, jadi nanti kita ajak ke situ, nanti kita kontak petugas kesehatan untuk pemeriksaan di tempat tersebut. Jadi agar nanti dari temannya lagi dia mengajak temannya lagi. Tapi lebih private kali ya. Kalau mau datang langsung ke klinik, Kalau mau ke klinik langsung ke klinik di mana? di klinik puskes. Oh, di puskes ini bisa. Karena iya, karena seperti datang langsung boleh. sudah bisa cek di puskes ya. Sekarang kan PDP kita tuh ada 31 ya. 31 tapi yang teraktivasi benar 26 itu baik di rumah sakit ataupun di puskes. Jadi kalaupun misalnya memang ada faktor risiko ataupun mau mengecek itu bisa langsung aja datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, bisa bilang ke Polipisiti CST biasanya, dan akan dilakukan pemeriksaan baik itu mau monitoring ataupun yang memiliki faktor risiko itu bisa dan gratis. Tapi aman ya. Aman, insya Allah sih. Keep secret. Dirahasiakan. Iya, ya untuk hasil dan lain-lain. Seperti itu sih. Kalau alhamdulillah sih sekarang memang lebih open untuk pemeriksaan semua. Nggak harus di rumah sakit, bisa di semua puskes. Malah ada beberapa klinik yang memang mau buka untuk pemeriksaan. Iya, kayak gitu sih. Jadi bisa lebih leluasa ya. Kadang-kadang kan kita takutnya privasinya gimana gitu. Iya, Saya takutkan kan itu, cuman yang pelaku tenaga kesehatan yang melakukan tes ini juga sudah dilatih terlebih dahulu. Istilahnya selain dari sumpah jabatan mereka dan sebagainya, profesi lain sebagainya, itu ada lagi juga pelatihan khusus memang untuk menangani ini ya, untuk menghandle teman-teman yang memang di isu ini, karena teman-teman di isu HIV ini unik-unik. Nah, jadi selain bekal kesehatannya juga mereka dibekalin dengan ilmu-ilmu untuk cara menghandle teman-teman gitu. Selain privacy dan kerahasiaan, terus cara menghadapi mereka yang beragam. Biasanya kan dari teman-teman, kalau di dunia kita tuh ada populasi kunci ya. Nah itu mungkin tenaga kesehatan juga tahu lah disebut populasi kunci. Itu butuh penanganan khusus. Nah mereka udah tahu, udah dilatih cara menangani populasi kunci seperti apa, kerahasiaan seperti apa. Itu sudah jangan dikhawatirkan. Intinya lebih khawatir kalau teman-teman tidak melakukan cek kesehatannya, Mas. Iya. Berarti edukasi tadi yang paling penting ya. Ayo kita bantu semua ya yang ada di kalangan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Jangan bosan ya, tentunya. Jangan takut. Kami juga nggak bosan-bosan, selalu mengingatkan tentunya. Setiap turun juga ya. Benar. Kami selalu ingatin. Terus tuh tempat-tempat yang tidak beresiko pun kadang-kadang kalau ada kesempatan cek ya kami cek gitu kan. Kadang-kadang kita ada yang sadar, ada yang tidak gitu kan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Eci, Kak Dodi ya, Kak Odit, Kak Dedi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan di sini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Boleh nambahin? Iya. Aku sih cuma ngasih pesan untuk teman-teman pada dengan HIV ini. Baik itu di Musi Banyuasin atau di Sumsel sih. Jangan takut untuk memeriksakan pasangannya ataupun orang terdekatnya, karena itu untuk memutus dari penyebaran penyakit ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum mulai HIV, jangan khawatir. Sekarang HIV itu sudah ada obatnya. Efek sampingnya juga tidak sebanyak dulu, ringan. Bisa dilihat saya sebagai role model yang minum obat sampai saat ini, tapi alhamdulillah tidak merasakan efek samping apapun. Dan ingatlah, setiap kita meninggalkan minum obat 1 hari itu sama saja dengan mengurangi umur kita 1 hari. Teman-teman yang belum mulai minum obat atau berencana untuk menghentikan minum obat, coba dipikirkan lagi. Karena saat kita memutuskan untuk minum ARV, itu berarti kita sudah siap untuk menjalani hidup ini lebih baik. Itu saja sih pesan. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jumpa lagi kita di podcast selanjutnya. Kita sehat, kita sehat. Desember 2023. Bergerak bersama komunitas Lead Communities Lead. Akhiri AIDS 2030. Free